Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kamelia. Saya sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang dengan nomor induk mahasiswa PO 7139020071. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang pengertian analisis SWOT. Karena di sini akan membahas tentang analisis SWOT, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT itu atau yang disebut dengan analisa adalah teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah perusahaan dalam suatu proyek ataupun bisnis. Jadi, analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dalam suatu perusahaan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang kolom yang ada di Word kami, yaitu rating mengenai strength dan weakness. Jadi ada STP sangat tidak penting, TP tidak penting, S sedang, P penting, dan SP sangat penting. Selanjutnya adalah rating opportunity dan threats. Di sana ada beberapa macam pilihan, yaitu SK sangat kecil, K kecil, S sedang, B besar, dan SB sangat besar. Nah, di situ nanti rekan-rekan saya akan memilih opsi yang menurut mereka paling tepat. Selanjutnya akan membahas tentang kekuatan yang ada di perusahaan yang akan kami dirikan, yang akan dibacakan oleh rekan saya Rizky Hamonangan. Kepadanya saya persilahkan. Kekuatan. Menurut teori, faktor kekuatan itu adalah apa yang menjadi kekuatan perusahaan. Kegiatan itu merupakan faktor internal atau dari dalam kekuatan dari usaha klinik kecantikan kami. Yang pertama, tempat yang strategi. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena dengan tempat yang strategi dapat mempermudah jangkauan konsumen. Yang kedua, dana tersedia. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena jika tidak ada dana, maka usaha tidak dapat dijalankan. Yang ketiga, pasar tersedia. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena jika pasar tersedia, maka akan menambah peluang pendapatan bagi produsen. Yang keempat, prasarana sarana. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena dengan memiliki sarana dan prasarana dapat memfasilitasi dan menekan produktivitas barang dan jasa. Yang kelima, wanita menyukai produk kecantikan. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena kecantikan merupakan suatu dambaan bagi kaum wanita. Yang keenam, mempermudah konsultasi. Kenapa kami pilih ini sebagai mempermudah konsultasi. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena dengan mempermudah konsultasi, kita berharap tidak ada lagi orang yang salah dalam memilih produk atau skincare. Yang ketujuh, harga produk yang terjangkau. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena dengan terjangkaunya harga minat, sebagian orang untuk berkunjung menjadi lebih besar. Yang ke-8, proses perawatan didukung teknologi modern. Kenapa kami pilih ini sebagai kekuatan kami? Karena dengan teknologi yang semakin canggih, maka akan menciptakan berbagai macam treatment. Kelemahan. Menurut teori, faktor kelemahan itu apabila berlangsung kurang optimal. Kelemahan itu merupakan faktor internal atau dari dalam. Kelemahan dari usaha klinik kecantikan kami yaitu satu, kurangnya akses. Alasan kenapa kami memilih ini sebagai kelemahan karena jika kurangnya akses maka membuat masyarakat tidak tahu informasi tentang klinik. 2. Harga tidak stabil. Kenapa kami pilih ini sebagai kelemahan? Karena jika harga tidak stabil membuat konsumen tidak nyaman. 3. Manajemen belum optimal. Kenapa kami memilih ini sebagai kelemahan? Karena apabila manajemen belum optimal maka operasional tidak dapat berjalan dengan lancar. 4. Belum mempunyai cabang di tempat lain. Kenapa kami memilih ini sebagai kelemahan dari kami? Karena jika belum ada cabang maka akan menghambat jangkauan konsumen yang hendak ke klinik. 5. Treatment yang ditawarin belum cukup lengkap. Kenapa kami pilih ini sebagai kelemahan? Karena treatment yang belum lengkap tidak dapat memenuhi kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu peluang. Menurut teori, faktor peluang adalah kemungkinan apa yang ada. Peluang itu merupakan faktor eksternal atau dari luar. Peluang dari usaha klinik kecantikan kami, baiklah yang pertama yaitu promosi. Promosi kesadaran wanita meningkatkan
kesadaran wanita akan perawatan kulit. Nah, kenapa kami memilih peluang ini? Karena promosi ini dapat meningkatkan kesadaran wanita akan pentingnya perawatan. Yang kedua yaitu diskon. Nah, kenapa kami memilih peluang diskon ini? Karena adanya diskon ini dapat menarik minat masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan inovasi kecantikan seperti mengeluarkan penawaran treatment terbaru. Nah, kenapa kami memilih peluang ini? Karena dengan adanya inovasi treatment terbaru akan membuat masyarakat mengunjungi klinik. Yang keempat yaitu delivery. Kenapa kami memilih delivery sebagai peluang kami? Karena untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk. Yang kelima yaitu memberikan pilihan produk perawatan kulit yang direkomendasikan dan sudah memiliki BPOM. Kenapa kami memilih peluang ini? Ya karena dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang digunakan terjamin aman dan mutu. Selanjutnya adalah ancaman. Ancaman menurut teori adalah apa yang menghambat perkembangan suatu usaha. Ancaman merupakan faktor eksternal ataupun faktor yang berasal dari luar. Ancaman dari klinik usaha yang akan kita dirikan meliputi yang pertama banyaknya pesaing. Mengapa kita memilih ini sebagai ancaman? Karena jika banyaknya pesaing akan mempengaruhi penghasilan atau akan mempengaruhi keuntungan yang akan kita peroleh. Yang kedua adalah adanya isu malpraktik di dalam dunia kecantikan. Alasan kami memilih ini sebagai ancaman dikarenakan jika adanya isu tersebut akan membuat masyarakat takut untuk melakukan perawatan atau treatment di klinik kami. Yang ketiga, teknologi semakin berkembang. Alasan kami memilih ini sebagai ancaman dikarenakan semakin alat atau produk-produk yang berkembang semakin canggih, maka akan dapat menyaingi klinik yang akan kita dirikan. Yang keempat adalah cukup beresiko bagi konsumen maupun dokter yang menanganinya. Alasan kami memilih ini sebagai ancaman dikarenakan jika terjadi efek samping yang tidak kita inginkan, maka akan membuat ragu konsumen untuk berkunjung ke klinik kita. Yang kelima, banyaknya konsumen yang semakin selektif dan kritis. Alasan kami memilih ini sebagai ancaman dikarenakan sudah banyak pesaing atau sudah banyak klinik di luar sana, maka akan membuat konsumen tersebut lebih selektif dalam memilih klinik yang akan dia kunjungi. Untuk mencari rating, bobot, dan skor, saya mengambil contoh bagian faktor eksternal, yaitu peluang, di mana peluang kelompok kami itu ada 5 faktor. Faktor pertama promosi, faktor kedua diskon, faktor ketiga mengembangkan inovasi kecantikan seperti mengeluarkan penawaran treatment terbaru, faktor keempat itu delivery, dan faktor kelima itu memberikan pilihan produk perawatan kulit yang direkomendasikan dan sudah memiliki BPOM. Dan untuk memberikan poin atau penilaian itu terdiri dari 5, yaitu sangat kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Kemudian untuk mencari rating, yang pertama kami melakukan penilaian terlebih dahulu dari masing-masing anggota kelompok. Contohnya pada faktor kedua, diskon, di situ masing-masing anggota memilih poin. Ada 4 orang yang memilih besar dan di mana besar itu memiliki poin 4. Dan ada 3 orang anggota memilih sangat besar yang memiliki poin 5. Selanjutnya untuk mencari rating itu dikalikan. 4 dikali 4 ditambah 3 kali 5, 4 kali 4 16, ditambah 3 kali 5 15, didapatkan hasil 31. Kemudian 31 itu dibagi 7 karena anggota kelompok kami ada 7, didapatkan hasil rating 4,42, kemudian kami bulatkan menjadi 4. Begitu juga untuk mencari rating untuk faktor kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya untuk mencari bobot, rating dibagi dengan jumlah rating. Setelah kita mendapatkan rating dari masing-masing faktor, kita jumlahkan rating tersebut dan didapatkan jumlahnya. Untuk mencari bobot, kita ambil contoh pada faktor kedua lagi yang diskon, didapatkan bobotnya 0,21. Itu didapatkan dari 4, karena ratingnya adalah 4, dibagi jumlah rating 19, didapatkan hasil 0,21. Begitu juga untuk mencari bobot untuk faktor lainnya. Kemudian untuk mencari analisa weighted score dari masing-masing SWOT,
cukup dengan mengalihkan rating dengan bobot. Contohnya pada faktor peluang bagian diskon itu ratingnya 4, kemudian bobotnya 0,21, kemudian tinggal dikalikan 4 kali 0,21 hasilnya 0,84. Begitulah cara mencari rating, bobot, dan skor untuk semua faktor baik kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari skor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dilakukan total kelemahan dan total hambatan. Untuk mencapai total kelemahan, dengan cara skor kekuatan dikurangi dengan skor kelemahan, didapat 2,31. Nah, untuk mencari total hambatan dengan mengurangi peluang dan ancaman, didapat minus 0,38. Sehingga dengan hasil itu, didapat titik koordinat yang terletak di kuadran 2. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan hasil kuadran 2 atau plus minus, yang merupakan suatu kondisi organisasi atau usaha cukup mantap, tetapi menghadapi banyak hambatan atau ancaman. Untuk itu diperlukan diversifikasi strategi. Nah, kami mengambil strategi dengan mengubah usaha yang lain, di mana agar usaha kami ini tetap berdiri dan tidak mengalami kerugian. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT ini tujuannya adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Analisis ini ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan datang. Analisis SWOT ini ditujukan untuk mengetahui atau mengukur di mana kekuatan dan kelebihan perusahaan sehingga dapat memanfaatkan hal tersebut demi kemajuan perusahaan. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, kurang dan lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.